atau kesal misalnya iya nanti itu kasih si wae misalnya teh. Nah, ada sih. Ada. Pernah ngalamin kayak gitu, tapi ya kita nggak sampai cekcok ke mulut. Ya karena kita juga lagi bawa pasien, tetap kita utamakan pasien. Ya ini kayak ngalah-ngalah ya akhirnya cuma ya agak tengil jadi dikit didapatkan kita ya ada mantel gitu lah ya tapi jadi kita dorong gitu lah. Nah berapa mana masih di sini urusan juga pula. Tapi ya bukan karena itu ya seperti sih bukan kita sombong karena kita bawa ambulan dan punya prioritas, bukan. Ya cuma ya tolonglah bantu, masa kok harus sampai seperti itu. Betul. Dan itu juga sebenarnya kita sadar itu salah. Tapi kalau kayak gitu karena kan ya namanya orang kan ada kondisi ya, beda ya. Kita sabar udah ditotot, bahkan relawan sendiri sudah kasih tangan minta bantuan untuk ke pinggir, dia lurus saja gitu. Ya. Nah, dengan hal seperti itu perlu pengawalan seperti tadi disediakan di kelurahannya lengkap dengan pengawalannya, misalnya ya misalnya satu unit kendaraan misalnya sama Kamtimas atau Satpol PP di kelurahan misalnya, pengawalan seperti itu gimana tuh? Tapi menurut saya kalau misalkan itu ada sosialisasi untuk pengguna jalan, supaya misalkan dari pihak yang berwenang itu mensosialisasikan bahwa ada loh pengguna jalan yang harus diprioritaskan loh gitu. Jadi digemborkan itu lagi gitu. Iya. Mengingatkan lebih ke kalau aturannya memang sudah ada memang gitu ya. Ya peraturan sudah ada dan pernah juga disampaikan kepada masyarakat, cuma ya tolonglah kalau bisa diulangkan itu terus jangan pesen-pesen. Nah untuk pendampingan sendiri sih kita ya kalau untuk seperti di jalan buat sesama pengendara ya kita udah nggak usaha lah ya untuk saat ini. Paling kita butuhkan paling ya itu co-driver aja paling. Soalnya kan kayak kadang angkat pasien karena susah kalau sendiri. Kalau ya nantilah mungkin ada di salah satu video saya mengangkat ibu-ibu sendiri itu sampai ya lumayan kesusahan. Kasih ibunya stroke. Oh iya. Tapi kalau ada berdua kan mungkin nggak terlalu berat banyak, dia tidak membahayakan cedera gitu. Tapi karena kondisinya emang nggak ada orang, ada juga ibu-ibu juga, ya udah punten bu saya angkat ya udah. Tapi saya ada pengalaman. Nah gimana tuh kita? Waktu COVID kemarin, jadi saya lagi standby di kelurahan, ada yang minta untuk dibawa ke rumah sakit karena dia positif COVID dan saturasi si oksigen itu udah sangat rendah. Butuh oksigen juga. Waktu itu di mobil emang oksigen lagi langka. Ya. Lagi langka. Nah, otomatis kita kan ada prosedur nih kemarin, harus ada rujukan dari puskesmas, tidak boleh langsung membawa pasien langsung ke rumah sakit. Karena ada istilahnya rujukan lah, konfirmasi dulu nih di rumah sakit A, ini ada ruang kosong nggak untuk yang COVID gitu. Misalkan kayak gitu dulu. Nah di sisi lain, ini si pasien emang si badannya udah gede. Kita kan langsung pakai full APD. Karena tidak ada co-driver dan yang ngebantu gitu kan, otomatis kita nggak akan mungkin dong minta bantuan keluarga karena ini udah positif COVID. Mana ya angkat akan mungkin keangkat sendiri itu setengah jam mungkin saya baru deal itu gimana ya pas nggak hilang akal, ya udah APD yang ada di mobil kasih keluarganya, tolong minta angkatin, saya udah capek udah nggak kuat. Ternyata ya sangat disayangkan karena kelamaan evakuasi di situ, sangat disayangkannya si pasiennya meninggal. Meninggalnya pas di jalan atau udah di rumah sakit? Kalau saya cek sih emang di rumah sudah meninggal, cuman kan kita nggak bisa memonis dia meninggal gitu. Jadi kita bawa ke rumah sakit,
waktu itu ke rumah sakit A karena si keluarga pasien, saya udah ada kenalan di rumah sakit yang A ini, sok Bu, tinggal telepon aja, kita udah di depan, aduh nggak aktif, kita bawa lagi ke rumah sakit yang lain gitu. Pas udah sampai sana, nggak ada ruangan yang kosong di sini, bawa aja ke rumah sakit yang lain. Daripada saya bawa pantang-panting bawa jenazah, mendingan dibawa dulu si dokter UGD-nya, dilihat dulu. Ini gitu ya. jangan dulu penanganan, lihat dulu ini kondisinya seperti apa dulu. Pastinya ini udah meninggal, Kak. Ya sok, jangan ngomong ke saya, ngomong ke keluarganya. Gitu, karena apa namanya? Ya karena tidak ada yang membantu, jadi pas evakuasi itu jadinya lama gitu. Itu sih yang jadi riskan waktu COVID itu. Wah, lumayan ya. Oke, itu ya. Ya bahkan ya jangan COVID ya, untuk penanganan pasien yang istimewa ya, tetap kita harus ada orang yang membantu. Ya utamanya itu ya kalau orang berat badan aja udah tidak mungkin untuk tangga sendiri. Ya kalau pasiennya masih bisa gerak sih masih mending ya. Jadi kita tinggal deketin, nah dia bergerak, ya kita aman, cuma pegangin aja. Nah ini kalau yang udah nggak bisa gerak sama sekali, berat badannya di atas 100 kilo kan, kalau barang 100 kilo mungkin masih bisa diakal-akalin. Orang kan beda, ada tangan, ada kepala, ada kaki. Ya betul, tadi Kang Dadan itu ada cadangan ya, siap siaga perlengkapan APD-nya. Oh emang kita kalau itu disediakan, kita diberi oleh Dinkes. Bahkan waktu itu banyak sih ada dari perusahaan yang mau ngasih. Nah berarti yang siaga di kelurahan yang 3 shift itu tuh cuman satu shift itu 1 orang. Oh, iya. Oh, kirain ada 1 shift itu 3 orang gitu. Enggak, 1 orang. Oh, nah itu perlu perlu apa namanya ya, minimal co-drivernya gitu ya. Iya. Ya misalnya tadi kan kita membantu bukan hanya segitu doang gitu, tapi dengan administratifnya gitu kan, pendampingan ya apa namanya sampai ke pengurusan BPJS-nya gitu, negosiasi sama rumah sakitnya gitu kan. Nah, terus Pak Kojot aja setir gitu kan. Iya. Udah Pak Kojot aja setir, nyata tadi ngangkat angkut pasien gitunya. Nah, itu mungkin sekarang mungkin kurang ya gitu ya SDM-nya gitu untuk kesiapsiagaan di kelurahan kalau misalnya 1 shift itu 1 orang gitu. Nah, atau mungkin apa namanya di kelurahan setempat ketika kesiagaan jam kerja mah mungkin ada staf di kelurahan atau ada orang kelurahan bisa intinya ya diperbantukan gitu ya.